PSBB tanggal 9 diterapkan di Jakarta. Terdakwa tanggal lokusnya di Jakarta, tempusnya di Jakarta. Klien kami ditangkap tanggal 3 dituduh menyebarkan berita bohong karena alasan PSBB saat ini diterapkan. PSBB di Jakarta tanggal 9 diterapkannya berdasarkan keputusan gubernur. Klien kami tanggal 3. Mestinya menggunakan asas hukum tidak berlaku itu. Kecuali kalau klien kami menyampaikan tanggal 10 barulah ditangkap. Gila bener sekarang ini ya, mengkritisi begitu aja bisa dipidana. Undang-undang ITE ini bukan hanya revisi menurut kami, tapi juga dihapuskan karena ketidak ada kesesuaian yang baku apa yang disebut dengan penghinaan, membuat keonaran, kebohongan di situ. Jadi kalau ini dibiarkan begini saja akan banyak masyarakat yang merasakan apa yang dirasakan oleh Alimuddin Barsah gitu. Kami tidak inginkan Alimuddin Barsah yang lain. Pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sampai saat ini terjadi akan sudah yang diucapkan dalam sidang pada jangka dibantu sama PSRN laki-laki dan perempuan serta dari dua istilah akan satu dan ya. Saudara, jadi saudara telah diputus ya dan telah dipidana. Untuk itu saat ini saudara mempunyai hak apakah saudara akan terima atau tidak terima dan akan mengajukan undang hukum atau akan diikuti dan jadi silakan ya bisa dikonsultasikan dengan penasihat hukum. Silakan penasihat hukum. Kami sudah sudah memberikan kuasa kepada kami. Ya, bagaimana? Satu berapa tadi yang bulan? 1 tahun dan 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Ya. Kami akan melakukan upaya hukum pada lain, termasuk banding dan bisa melakukan upaya karena terdakwa kami ini mengikuti pernyataan presiden tanggal 3. PSBB tanggal 9 diterapkan di Jakarta. Silakan nanti alasan banding saudara. Terdakwa tanggal 3 ditangkap. PSBB baru berlaku. Enggak, jadi begini loh, saudara banding gitu aja ya. Oke, nanti bagaimana mau banding terserah saudara. Saudara jaksa bagaimana penasihat hukum mengajukan banding saudara? Banding ya. Oke ya, untuk itu perkara ini kami nyatakan selesai dan Ya, tadi majelis sudah memvonis 1 tahun 6 bulan. Majelis tidak mempertimbangkan apa yang kami sampaikan di persidangan. Dan majelis juga tidak mempertimbangkan fakta di persidangan bahwa terdakwa kami tidak menyebarkan berita bohong. Terdakwa mengkritisi pernyataan presiden yang menyatakan meminta diterapkan PSBB didampingi darurat sipil. Di situ ada kata didampingi. Kemudian klien kami menyatakan bahwa kenapa yang diterapin darurat sipil, secara leksikal makna didampingi dan diterapin itu sama. Majelis tidak mempertimbangkan itu. Yang kedua, majelis mengatakan saat ini diterapkan PSBB. PSBB tanggal 9 di Jakarta. Lokusnya di Jakarta. Tempusnya di Jakarta. Klien kami ditangkap tanggal 3 dituduh menyebarkan berita bohong karena alasan PSBB saat ini diterapkan. PSBB di Jakarta tanggal 9 diterapkannya berdasarkan keputusan gubernur.
Klien kami tanggal 3, mestinya menggunakan asas hukum tidak berlaku itu. Kecuali kalau klien kami menyampaikan tanggal 10, barulah ditangkap. Gila bener sekarang ini ya, mengkritisi begitu aja bisa dipidana setahun 6 bulan lagi. Jadi oleh karena itu kami akan melakukan upaya hukum termasuk namun tidak terbatas pada banding. Bisa saja kami melaporkan jaksa kepada Komisi Kejaksaan, mungkin juga majelis. Begitu ya. Jadi saya meminta bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini adalah pasal karet, terutama pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15. Itu pasal karet. Apa yang disebut berita bohong? Ya, di situ dikatakan pasal 14 ayat 1 menerbitkan keonaran. Pertanyaannya, kerusuhan apa yang terjadi dari status terdakwa? Tidak ada yang saling bunuh, saling ramsut. Tidak ada. Kalau hanya sekedar terjadi pro kontra diskusi, itu bukan keonaran namanya. Jadi oleh karena itu, marilah kita gaungkan opini bahwa pasal karet 14 ayat 1, 14 ayat 2, dan pasal 15 saatnya kemudian ini dirubah. Kalau tidak akan banyak warga negara yang kemudian Seperti Ali Baharsah. Iya, seperti Ali Baharsah ini akan ditangkap dengan tuduhan berita bohong dan seterusnya. Demikian, terima kasih banyak. Ya, ini juga mencerminkan kepada kita, juga pesan kepada Presiden Joko Widodo. Pasal karet tentunya meresahkan umat, meresahkan masyarakat. Ini adalah korban dan sekian korban yang lain. Klien kami Alimuddin Baharsah karena mengkritik disangkakan, didakwa, bahkan divonis karena berita bohong. Padahal itu hanya mengkritik. Lalu bagaimana permintaan dari Pak Joko Widodo, permintaan dari pemerintah hari ini agar masyarakat lebih aktif lagi mengkritik, memberi saran begitu. Orang mengkritik saja jadi korban dipidana gitu. Ini divonis, diputuskan Majelis Hakim Jakarta Selatan ini 1 tahun 6 bulan penjara. Ini kan ketidakadilan dirasa di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu pasal karet ini, Undang-Undang ITE ini bukan hanya revisi menurut kami, tapi juga dihapuskan karena tidak ada kesesuaian yang baku apa yang disebut dengan penghinaan, membuat keonaran, kebohongan di situ. Jadi kalau ini dibiarkan begini saja akan banyak masyarakat yang merasakan apa yang dirasakan oleh Alimuddin Baharsah gitu. Kami tidak inginkan Alimuddin Baharsah yang lain. Oleh karena itu terkhusus klien kami Alimuddin Baharsah, kami akan mengupayakan upaya banding dan upaya hukum yang lainnya seperti itu. Ini kami merasa klien kami dizolimi, merasa keadilan tidak didapatkan oleh klien kami. Itu saja mungkin yang kami sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Mudah-mudahan kami juga mohon doa kepada alim ulama, kepada masyarakat agar Allah menguatkan Alimuddin Baharsah, Allah menguatkan keluarganya, memberikan sabar kepada beliau. Karena apapun yang terjadi hari ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keputusan-keputusan zolim ini Allah balas. Allah balaskan di dunia dan Allah balaskan di akhirat. Agar ini membuka mata hati mereka, membuka telinga mereka, karena apa yang diputuskan itu memiliki dampak di dunia dan dampak juga di akhirat. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.